Ini kami Bapa, kami datang di hadirat dengan satu kerinduan. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu, menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami, agar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Engkau Bapa yang baik, sangat baik. Allah yang maha adil, maha agung, maha besar Engkau Allahku. Yesus Tuhan dan Raja kami, ditinggi dan diagungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib bagi kami, Raja di atas segala raja, agung dan mulia Engkau Sang Raja. Oh, besar anugerah-Mu, kasih setia-Mu melimpah di hidup kami Bapa. Biarlah segala yang bernapas menyembah-Mu, segala suku-suku bangsa sujud menyembah-Mu Bapa. Segala ciptaan-Mu menyembah-Mu yang mulia. Oh, surga bumi menyembah-Mu Sang Raja, Allah yang berkuasa atas surga bumi dan di bawah bumi, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, di terang tak terhampiri. Yesus, kami menyembah-Mu. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu Bapa. Puaskan kami di dalam hadirat-Mu. Hidupkan pujian penyembahan di roh, di jiwa kami. Bapa, berikan kami gairah surga untuk menyembah-Mu. Kami merindukan-Mu Yesus.
kami dengan puas. Biar Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam setiap kami membangkitkan roh kami, menyalakan setiap api yang ada di dalam hidup kami yang hampir padam. Nyalakan kembali ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji menyembah. Ini kami Bapak, ini kami dengan satu kerinduan yang kami datang kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Pengurapan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih. Tutup bungkus ibadah doa bersama ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kami rindu semuanya di dalam pimpinan kekuasaan. Urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani, mulai dari tim musik, singer, worship leader yang membawa kami masuk dan hadir. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu Bapa menjadi duka yang berbau harum di hadapan-Mu. Menarik hadirat-Mu turun di tengah-tengah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran itu. Biar Kau berbicara secara pribadi di dalam hati, di roh kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi tutup bungkus ibadah doa bersama ini Tuhan dalam puasa datang dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah Kau tutup bungkus ruangan ini dalam puasa datang, ruangan hati kami Bapak, agar pusat penyembahan kami hanya kepada-Mu Raja kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat siang yang indah ini Bapak. Kami boleh ada untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, tapi kembali membawa korban syukur kami yang kami mempersembahkan di hadapan-Mu Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Yesus. Urapi setiap kami Bapak. Terima kasih Yesus. Ku datang ke hadirat
kepadamu. Terima kasih Aku bawa persembahan Amin. yang terbaik hanya bagimu Segalanya segalanya yang ku miliki, semuanya
memberikan yang terbaik Tuhan. Bahwa kami semakin mengerti akan Engkau Tuhan. Bahwa kami semakin dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami undang kuasa Roh Kudus boleh ada di tempat ini mengurangi setiap kami ya Bapa. Kami mau dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus yang membawa kami semakin mendekat di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu. Dunia tidak bisa menjauhkan dari kasih-Mu Yesus. Karena kami sangat mengasihi. Kasih-Mu sungguh nyata buat setiap kehidupan kami. Sampai saat ini kami ada. Itu semua karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
Tuhan. Kami mau hidup lagi. Katakan dunia tidak bisa. Amin. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, nyatakan amin. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyatakan sekali lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, amin, dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin Tuhan, ku hidup lagi. Biarlah mata kami hanya memandang Kau Tuhan. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin
yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Benar Tuhan, Engkaulah adalah Allah yang mulia, Allah yang layak kami pujikan dan kami puji di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena kasih setiamu dan oleh karena kebaikanmu Tuhan yang tidak bisa kami balas. Tuhan, terima kasih. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, kami sama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya dalam kehidupan kami senantiasa melihat Roh Kudus, lahirkan roh jiwa tubuh kami dengan darah Yesus, dan biar Engkau sendiri Roh Kudus pemimpin
renungan firman Tuhan pada hari ini, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih kalau saya diizinkan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Untuk pada saat hari ini, saya akan memberikan satu tema renungan pada siang hari ini. Temanya terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Ya. Lebih suka aku bermegah atas kelemahanku. 2 Korintus 12 ayat 9 berbunyi demikian. Sebab ia ayat 8. Saya akan langsung membacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Galatia 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 2 Timotius 2 ayat 4 berbunyi demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa sebagai seorang percaya, khusus sebagai pendoa, ketika kita berkomitmen untuk mengambil bagian dalam tim doa bersama ini, ya, adalah pekerjaan yang mulia, tapi juga merupakan pekerjaan yang sekaligus merupakan pekerjaan penuh dengan tantangan. Tidak mudah untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Ya. Sekalipun sebenarnya pada hakikatnya bahwa menjadi seorang pendoa syafaat adalah panggilan fondasi yang dasar sekali untuk setiap pelayanan. Ya. Tapi tidak semua orang terpanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Di dalam kehidupan kita dalam sebagai pendoa syafaat, ketika kita akan komitmen sebagai pendoa syafaat, mau tidak mau kita akan berhadapan dengan yang namanya peperangan rohani. Ya. Peperangan rohani, di dalam peperangan itu ada 2 hal yang disampaikan dalam renungan pada siang hari ini. Yang pertama, ada 2 musuh dan 3 keadaan yang harus kita waspadai supaya kita dapat hidup sebagai pemenang. Ya. Yang pertama, musuh dari dalam. Musuh dari dalam itu adalah berbicara tentang manusia lama dengan tabiat tadi. Banyak hal dalam pelayanan tidak menjadi efektif karena ada kedagingan kita. Ya. Masih ada amarah, iri hati, dengki, ya. Ingin mencari pujian. Ya. Ada motivasi yang perlu diluruskan oleh Tuhan sehingga pelayanan itu menjadi berdampak. Ya, itu yang pertama, musuh dari dalam yang harus kita waspadai. Yang kedua, musuh dari luar, tipu daya roh jahat yang bisa melumpuhkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan kapan saja melalui tabiat tadi. Biasanya pintu masuk dalam peperangan rohani hanya melalui tabiat tadi. Karena tabiat dan itulah yang menjadi kelemahan kita. Oleh karena itu kita harus mewaspadai dan 3 keadaan ini yang kita juga harus waspadai. Ya. Ada 3 keadaan yang paling rawan bagi para pendoa yang harus kita waspadai. Saya mendapatkan renungan ini ketika pada saat pagi hari. Yang pertama adalah di tengah medan peperangan. Ya. Saat kita sedang melayani, ya. Hari demi hari, ya kan. Terus kemudian juga ada pergumulan rumah tangga, seringkali itu melelahkan kita. Ya. Kelan-kelan rohani seperti ini seringkali membuat kita berpikir, oh rasa-rasanya aku berdoa orang lain dijawab. Kita berdoa, kita bergumul, kok masih ada aja masalah. Selesai satu datang lagi, selesai satu datang lagi, kapan ini selesainya? Kalau kita berpikir demikian, ditambah lagi dengan pelayanan, pergumulan rumah tangga, mungkin kita akan berpikir, Tuhan kok ini nggak selesai? Apa bedanya seorang pendoa dengan yang bukan pendoa? Tetap aja masalah itu ada. Pertanyaan demikian ini seringkali seperti tampaknya remeh, tapi seringkali membuat kita lemah, seringkali membuat kita tidak berdaya. Karena kita harus berjuang. Ini adalah bagian daripada tipu daya jahat saat kita masuk di dalam medan peperangan. Itu yang pertama.
Yang kedua, keadaan setelah menghadapi kita di medan peperangan, setelah medan peperangan itu kita selesai. Di dalam pelayanan, ya, seringkali kita menghadapi beberapa pelayanan dan itu melakukan misalnya. Contoh, ya, ketika Elia berperang ya, dengan Nabi Baal, ya, dia begitu spektakuler, ya. Melakukan bisa yang luar biasa, ya, api langit dan turun menyambar, ya kan, air mesbah korban bakaran yang disiram dengan air, ya kan, dan itu terbakar. Ya. Mujizat Tuhan itu begitu dahsyat terjadi sehingga orang Israel mengatakan ini Allah, ya. Dan dewa-dewa Baal itu disembah. Mujizat itu terjadi. Karena apa? Kuasa Tuhan. Tapi jangan lupa, seringkali di dalam tingkat intensitas peperangan yang tinggi, seringkali rohani kita menjadi lemah. Ya. Saya belajar dari pengalaman bahwa di dalam pelayanan seringkali intensitas pengalaman rohani kita, pergumulan begitu intens, seringkali melemahkan jasmani kita. Nah, ini adalah saat-saat yang sangat rawan bagi kita semua. Kadang-kala kita tidak menyadari itu. Ya. Kita lupa bahwa ketika dalam peperangan, setelah selesai peperangan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita harus masuk di dalam ruang kudus Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Seringkali kita anggap itu seperti sesuatu hal yang biasa. Kalau kita tidak menyadari, kita akan rentan terhadap serangan. Ini dialami oleh Elia. Ketika dia melakukan itu, intinya seperti saya katakan, aku akan membunuh engkau karena kamu nabi-nabi Baal. Yang terjadi, dia takut. Ini pengalaman. Hati-hati dengan pelayanan kalau itu berhubungan dengan okultisme, ya, atau berhubungan dengan kuasa kegelapan. Itu salah satu aja. Tapi apapun pelayanan kita selalu mengundang resiko. Bahkan pelayanan sekecil apapun, mungkin kita nggak berhubungan dengan pelayanan okultisme, tapi kita berhubungan dengan pelayanan kunjungan orang sakit. Ketika kita berdoa orang sakit, kuasa Tuhan dinyatakan, dan ada hal tertentu disingkapkan dalam firman pribadi orang yang melayani, kemudian Tuhan dinyatakan, apakah iblis senang? Tidak senang. Ya. Jadi jangan anggap pelayanan sekecil apapun, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ya, harus tetap berjaga-jaga, harus tetap berdoa supaya jiwa itu dipulihkan dan kita juga selalu menghadapi tekanan demi tekanan dengan cara Tuhan. Kalau kita nggak sadar itu, seringkali kita menjadi lemah. Ya. Kita lupa bahwa saat kita membebaskan belenggu-belenggu, bagi belenggu kesehatan, belenggu jiwa, mental, bahkan belenggu kuasa kegelapan, iblis tidak suka. Di dalam pelayanan kita harus waspada. Ya. Yang ketiga, ketika kita diberkati Tuhan atau menerima kasih karunia besar, ini seperti yang saya bacakan di dalam ayat renungan tadi, ya. Sebab ia bermanfaat, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab kekuatanku menjadi sempurna di dalam kelemahan. Ini adalah paradoks, ya. Konteks ayat firman Tuhan pada yang saya bacakan adalah berbicara saat Paulus menerima satu pelayanan yang sangat besar, ya, dan Tuhan izinkan ada duri daging di dalam dia, yaitu sakit penyakit. Ya. Kalau kita dalam pelayanan pergumulan, menerima pelayanan Tuhan, seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi masalah. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi rendah hati, tidak sombong. Ya. Maka ada duri dalam daging yang Tuhan izinkan di setiap kehidupan kita. Ya. Mungkin beda dengan Paulus, tapi konteksnya duri dalam daging dalam kehidupan kita berbeda-beda. Ya, ada masalah ekonomi, masalah relasi dengan keluarga, suami istri dengan anak, itu bisa menjadi duri di dalam daging. Itu hal yang perlu kita waspadai. Ya. Saya percaya bahwa saat kita benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita akan menjadi kuat. Ya. Itu adalah kelemahan-kelemahan yang harus kita waspadai. Saya percaya dunia ini mengandalkan kekuatan, tapi orang percaya mengandalkan Tuhan. Saat dia benar menundukkan diri, percaya kepada Tuhan, kelemahan akan diubahkan menjadi kekuatan. Kita akan lihat, ya, konteks daripada
arti kata dari cukuplah kasih karunia bagi ada tiga hal yang perlu ingin saya sampaikan. Pertama, kata cukup, kata kerja itu berasal dari kata arkeo yang artinya memuaskan sepenuhnya atau mencukupi kebutuhan atau memberikan perlindungan yang memadai. Kata arti atau arkeo ini berbicara menyiratkan tentang bahwa kasih karunia Tuhan itu bersifat dinamis dan adaptif. Ya. Kasih karunia Tuhan, seberapa besar masalah kita, ini selalu disesuaikan dengan masalah kita. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut kalau kita menghadapi masalah dan pergumulan baik dalam pekerjaan, rumah tangga maupun di dalam pelayanan, karena Tuhan memberikan kasih karunia yang cukup. Ya. Oleh karena itu tidak heran ya kalau ada ayat-ayat yang mengatakan demikian, bahwa di dalam cobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita akan buka di 1 Korintus 10:13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Ya. Ini bicara tentang arkeo. Kata cukup itu bicara kasih kepada Tuhan yang lebih daripada kemampuan. Dia akan menyesuaikan dengan masalah kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena kasih karunia arkeo itu akan datang menjadi di dalam setiap langkah pergumulan kita. Yang kedua, ya, bicara tentang kasih karunia. Ya. Kata kasih karunia itu karis, ya, dalam bahasa Yunani karis, bicara tentang kalau dalam perjanjian baru itu bicara tentang pertobatan dan keselamatan. Tetapi Paulus ketika menyampaikan firman Tuhan ini, ketika melihat pernyataan yang luar biasa ini tidak hanya bicara tentang pertobatan dan keselamatan, tapi juga bicara tentang bahwa ada sumber kekuatan yang datang daripada Tuhan yang terus mengalir hari demi hari. Ini kasih karunia. Jadi kasih karunia tidak hanya bicara tentang pertobatan dan keselamatan, tapi juga berbicara tentang bahwa Allah ada sumber kekuatan kita saat kita menghadapi pergumulan atau tantangan atau kita menghadapi kelemahan. Itu adalah dasar kehidupan kita, ya Bapak Ibu. Yang ketiga, menjadi sempurna. Kata Yunani berkata demikian teletai, ya. Teletai itu berasal kata dari telos yang artinya mencapai tujuan atau beroperasi secara maksimal. Ya. Kehidupan kita, pelayanan kita, ya, kelemahan kita akan Tuhan perhitungkan, akan Tuhan tolong, dan Tuhan akan memampukan kita menjadi sempurna kalau kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Saat kita merendahkan diri, saat kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan disempurnakan, kita akan dimampukan. Itulah yang menjadi kekuatan kita bagi setiap orang percaya saat kita menghadapi kelemahan dan pergumulan. Jangan khawatir. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Saudara, di dalam pergumulan, dalam kelemahan, kita tidak perlu takut. Ya. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan pribadi kita. Ya. Di sini kesimpulan dikatakan, pertama adalah saudara dan saya tidak perlu menjadi Superman. Ya. Tuhan tidak meminta kita memiliki iman sekuat baja, tapi Tuhan yang mengharapkan kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Ya. Apapun pergumulan kita, kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi pemenang. Yang kedua, saya percaya bahwa fokus kita akan dari menghilangkan masalah menuju kepada menopang diri. Seringkali kalau kita dalam masalah, kita berkata, Tuhan, ambil masalahnya. Aku itu sudah masalah itu cepat selesai. Ya. Tapi jawaban Tuhan seringkali berbeda. Ya. Kita akan dimampukan kita untuk tidak lagi bicara tentang supaya masalah selesai, tapi kita akan dimampukan supaya kita diberikan kekuatan untuk menopang diri kita melalui pergumulan dan masalah itu. Itu yang paling utama. Yang berikutnya adalah kelemahan adalah undangan, bukan kutukan. Ya. Saya percaya bahwa kelemahan itu adalah bagian pada kita untuk lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat kita
rasa lemah, di dalam keumuran, kita undang Tuhan, ya, maka kita akan berkata di dalam kelemahan aku menjadi kuat. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa janji Tuhan itu bukan bahwa hidup itu tidak akan mudah, tapi bahwa saudara dan saya tidak pernah sendirian dalam menghadapinya. Saudara dan saya tidak pernah kehabisan kekuatan untuk melewati selama saudara saya menerima kasih karunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa siang hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami mau Tuhan, hidup kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami, tapi biarlah Tuhan di dalam segala kekurangan kelemahan kami boleh memahami, boleh mengerti bahwa kasih karunia Tuhan begitu luar biasa yang memampukan kami untuk hidup sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat dan pujian hanya kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk pelayanannya, Tuhan berkati pelayanan keluarga dan seluruh kehidupannya, Pak. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kita mau katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatan. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka
kekuatan kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada pelepasan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada penghiburan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakin apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Allah sumber kekuatan kami akan menguatkan kami. Allah sumber sukacita kami. Yesus sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Kau telah tabur Tuhan pagi hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami ini Tuhan yang datang pagi hari ini Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang baik Tuhan, menjadi anak-Mu yang menurut Tuhanku. Biar firman-Mu ini Tuhan benar-benar berakar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami Tuhan berbuah dalam kehidupan kami. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Lebih lagi Kau pakai hidupnya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kau memberkati seluruh kehidupannya Tuhan, pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Engkau memberkati, melindungi, dan Engkau memelihara Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami juga akan berdoa Tuhan, kelompok Tuhan. Kami tahu Engkau tidak jauh Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan dalam Engkau Tuhan. Setiap doa, setiap seruan Tuhan, Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu yang baik Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, tidak ada satu pun yang terjadi tanpa izin-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk berseru, untuk berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di tim doa kita ini, di saat kita berdoa ada kuasa yang tidak senang ya. Dan kita mengalami Bapak Ibu ya. Bukan Bapak Ibu toh yang mengalami, saya juga mengalami. Saya mengalami ya. Oleh sebab itu kita perlu setiap hari baca firman, itu makanan buat roh kita. Setiap hari kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Karena serangan-serangan kuasa kegelapan itu luar biasa. Menyerang keluarga, menyerang kesehatan, menyerang ekonomi. Dan Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu harus kita sama-sama. Kadang-kadang kita lupa di dalam kita ini ada Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu harus kita ucapkan. Kita deklarasikan bahwa roh yang ada di dalammu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Ya. Si Tuhan, mungkin ada tambahan dari Pak Benny, Pak? Si Tuhan, sekian, tetaplah setia ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah jadi pendoa yang setia. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah di ujung ibadah doa bersama kita. Dan sebelum nanti doa penutup akan
dipimpin oleh Bapak Penny. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian. Ya. Ya, semuanya bisa sambil tepuk tangan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota Betlehemku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Tuhan selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya. Katakan bahwa Tuhan Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga kota Betlehemku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga Dia adalah kota Betlehemku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tempat perlindungannya. Tempat perlindungannya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucapkan
mengucap syukur untuk siang hari ini. Seluruh rangkaian ibadah doa puasa bersama sudah Tuhan berkati. Bahkan pokok-pokok doa syafaat sudah kami kerjakan. Kami lakukan ini karena kami sangat mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Kami mau deklarasikan apa yang sedang kami nyanyikan pada siang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan itu perlindungan kami. Kami percaya bahwa Tuhan itu adalah tanda keselamatan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan itu adalah perisai kami. Tempat perlindungan yang paling tinggi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani pada siang hari ini. Baik itu worship leader, singer, kami mengucap syukur. Baik itu Bu Rea, Bu Lucy dan juga Bu Jenny, Pak Supri, Pak Daniel dan juga Mas El, Pak Bernard. Tuhan berkati hamba-hambamu. Tuhan berkati juga Pak Peter yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-hambamu Bapak. Apapun yang mereka sudah kerjakan, Tuhan berkati sesuai dengan talenta yang mereka kerjakan. Kami mengucap syukur, berkati juga Ibu Ruth dan juga hamba-hambamu yang hadir pada siang hari ini. Kami mengucap syukur yang sungguh-sungguh karena mereka mau datang untuk berdoa bagi segala hal yang kami inginkan, yaitu kami cita-citakan untuk segala sesuatu yang kami doakan. Biarlah Tuhan berkehendaki untuk semua dijawab oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, dan siang hari ini Tuhan kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk makanan jasmani yang sudah disiapkan oleh Ibu. Apapun yang kami akan makan dan kami minum, Tuhan berkati sehingga kami tetap sehat, kami kuat untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami percaya bahwa pada siang hari ini Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus, turun memenuhi, menuntun, membimbing dan memberkati Bapak Ibu mulai dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.